Klaster terbaru di selatan Jakarta, jaraknya cuma 5 menit ke pintu tol Pamulang. Rumahnya bergaya minimalis modern, karya sang maestro Atelier Riri. Ayo kita review sama-sama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Danang Aditya di channel YouTube Rumahku, teman kamu cari rumah. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton video ini, yang lagi cari referensi untuk beli rumah atau renovasi rumah, yuk bantuin channel kita supaya lebih besar dengan cara klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah layar teman-teman. Ataupun teman-teman yang butuh tips KPR, teman-teman bisa follow Instagram dan TikTok kita di @rumahku.property. Nah, kali ini aku lagi berada di salah satu klaster yang berada di daerah Pondok Cabe, teman-teman. Ini letaknya sangat strategis karena cuma berjarak 5 menit aja kalau teman-teman mau ke pintu tol Pamulang, juga 5 menit ke terminal Pondok Cabe ataupun 25 menit ke MRT yang ada di Lebak Bulus. Nah, untuk pendidikan, perumahan ini juga dekat sekali dengan berbagai pendidikan di sekitar sini nih. Cuma sekitar 7 menit aja ke Sekolah Karisma Bangsa, SDN Pondok Cabe, ataupun Universitas Terbuka dan Universitas Pamulang. Untuk urusan belanja, perumahan ini juga dekat sekali dengan Mall Depak Sawangan, jaraknya cuma sekitar 3 menit. Juga ke Indogrosir yang ada di Sawangan cuma sekitar 3 menit, teman-teman. Selain itu dekat dengan Superindo yang jaraknya sekitar 5 menit, di mana sudah ada KFC dan McD juga loh. Nah, untuk urusan kesehatan, jaraknya cuma sekitar 3 menit ke Rumah Sakit Mitra Keluarga, 5 menit ke Rumah Sakit Bhinneka Bakti Husada, dan kemudian 5 menit ke Rumah Sakit Brawijaya. Tentunya semuanya memudahkan teman-teman kalau misalnya mau beraktivitas ya. Nah, perumahan ini berdiri di lahan sekitar 5.000 meter persegi yang nantinya akan ada 34 unit rumah aja, teman-teman. Nah, sejauh ini perumahan ini belum launching tapi sudah laku 4 unit. Jadi ini kesempatan banget buat teman-teman yang lagi cari rumah di selatan Jakarta, bisa hubungi tim Rumahku yang nomornya aku taruh di kolom deskripsi. Nah, lanjut ke perumahannya. Perumahan ini menggunakan sistem keamanan one gate system, di mana di dalamnya nanti ada fasilitas playground bermain untuk anak, juga ada community center untuk berkumpul bersama para penghuninya nih. Nah, selain itu, utilitas di sini semuanya sudah rapi banget karena menggunakan utilitas underground. Jadi nggak ada lagi tuh kabel-kabel yang melintang di depan fasad rumahnya. Nah, begitupun raw jalannya di sini sudah menggunakan paving block yang cukup bagus untuk daya serap air kalau terjadi hujan ataupun lagi nyuci-nyuci kendaraan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, di sini adalah gate-nya nih, teman-teman. Dimana gate-nya ini cukup besar. Tentunya muat banget kalau misalnya berlalu lalang sama tetangga nih. Nah, di depannya itu langsung ada ketemu Jalan Raya Muchtar yang menghubungkan antara wilayah Cinangka dengan wilayah di daerah Sawangan, teman-teman. Nah, untuk ke jalan raya besar juga sangat dekat, itu sekitar 50 meter aja. Nah, di sebelah sininya ini adalah security-nya, teman-teman, yang bentuknya juga cukup estetik dengan adanya roster dan atapnya dibuat dengan coran kayak miring gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan konsep dari rumahnya. Nah, ini adalah rumahnya. Teman-teman bisa lihat, nanti areanya itu sampai di sebelah sono, teman-teman. Itu sekitar 5.000 meter persegi, nanti akan ada 34 unit rumah aja. Nah, ini adalah contoh rumahnya. Nah, di sebelahnya itu adalah community areanya, teman-teman. Jadi kalau misalnya mau olahraga, mau nge-gym, mau senam sama anggota di komplek ini bisa menggunakan area sini, teman-teman. Ini areanya juga sudah enak banget ya, karena diberikan seperti area-area penghijauan, teman-teman, di mana di sini ada pohon pisang kalatea dan di bawahnya itu menggunakan tanaman pakis dan tentunya rumput gajah. Nah, di sini areanya cukup banget buat teman-teman kumpul bersama tetangga ataupun main bersama anggota keluarga nih. Ini bisa memanfaatkan area community ini. Nah, sekarang sudah berada di bagian depan rumahnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, konsep dari rumahnya ini mengusung tema minimalis modern, teman-teman, di mana ada 2,5 lantai nanti. Nah, spesifikasinya juga sudah cukup bagus karena dia sudah menggunakan fondasi foot plate yang sudah diperhitungkan untuk 2,5 lantai. Kemudian dindingnya sudah pakai double dinding
bata ringan. Lantainya pakai homogeneous tile ukuran 60x60, sanitary by Toto. Rangka atap baja ringan dan ditutup dengan genteng bitumen atau genteng aspal, teman-teman. Nah, ini adalah konsep dari rumahnya. Dia tuh ngotak seperti itu. Kemudian di atasnya dia pakai genteng bitumen tuh yang menghubungkan langsung nanti dari lantai yang paling atas tuh, teman-teman. Gitu. Terus kemudian dia dindingnya dipakein dinding kamprot, dan di lantai 2-nya dia ada jendela besar yang menghubungkan langsung ke area kamar tidur utama di lantai 2. Nanti kita bisa lihat. Gitu. Dia diberikan warna perpaduan antara warna coklat, hitam, dan juga abu-abu. Nah, memberikan kesan manis lagi, dia menonjolkan horden yang warna putih di bagian kamar tidur di lantai 2-nya tuh, teman-teman. Jadi lebih manis ya. Nah, ini adalah area bagian depan rumahnya. Ini listriknya underground. Kebetulan ini baru dipasang ya, teman-teman ya. Jadinya masih agak belum dirapihin lah. Nah, depannya ini dia kelihatan banget ada rosternya. Dimana rosternya ini menutup di bagian area samping, teman-teman. Karena rumah ini pintu masuknya itu dari bagian sampingnya. Nah, ini adalah area carportnya. Di bawahnya itu dia menggunakan batu-batuan alam ya, yang ukurannya cukup rapat. Jadinya kelihatannya itu lebih alami, teman-teman. Dan di sampingnya ini, kalau teman-teman lihat, di sini ada pintu yang menghubungkan langsung ke area kamar, juga kamar mandi ART, teman-teman. Jadi kamar ini tuh sudah disiapkan area khusus buat ART-nya, teman-teman. Di sini tuh ada kamar dan kamar mandi untuk ART. Nah, ini area garasinya atau area carportnya ini cukup lebar karena rumah ini tuh memiliki luas tanah 84 meter persegi dan luas bangunan itu di 156 meter persegi. Dimana dimensinya itu dia ukurannya 8 meter kali 10,5 meter, teman-teman. Jadi ukuran fasadnya ini cukup lebar, teman-teman. Nah, itu kenapa di area carportnya jadi cukup untuk 2 mobil nih. Gitu. Dan di sini masih spesi juga untuk lalu lalangnya. Dimana di sini ada roster yang tadi udah aku jelasin, kemudian di sini pakai dinding kamprot juga. Dan di sebelah situnya tuh dia ada jendela, teman-teman. Nah, jendela ini juga bisa tembus langsung nanti ke area bagian living room-nya. Nah, ini adalah jendela yang menghubungkan langsung nanti ke kamar mandi asisten rumah tangga yang ada di dalamnya nih, teman-teman. Kebetulan ini belum jadi banget, makanya kita nggak bisa review di area bagian dalamnya ya. Gitu. Nah, ini area carportnya diberikan action warna coklat dan abu-abu seperti ini. Nah, untuk di area carportnya juga dia pakai spotlight seperti ini nih. Jadi kalau malam dia tuh manis, teman-teman, nggak dari atas ya. Lampunya tuh dia nggak dari atas. Jadi dari bawah gitu tuh dia nyorot ke dinding kamprotnya. Jadi terlihat lebih manis ya dan lebih kalem. Oke, kita geser ke area sini. Nah, karena pintunya itu dia didesain menghadap ke samping supaya privasinya tetap terjaga, teman-teman. Nah, ini di area sampingnya. Ini teman-teman bisa gunain di area sini tuh untuk apa ya? Untuk storage ya. Misalnya teman-teman naro motor atau kendaraan, atau juga teman-teman bisa gunain ini untuk service area nih, untuk jemur atau untuk nyuci juga bisa di area sini yang terpantau sama asisten rumah tangga. Nah, di sini tuh adalah area taman sampingnya. Tapi teman-teman kalau misalnya beli rumah di sini, teman-teman nggak dapat selebar ini ya. Mungkin dapat selebarnya tuh cuma sekitar segini aja ya. Gitu, sekitar 70 cm dari bangunan yang ada di atasnya nih. Cuma sekitar segini aja lah. Nih. Tapi cukup lebar. Ini teman-teman kalau misalnya mau masukin kendaraan atau mau masukin sepeda sampai area sini pun bisa. Dan di area sampingnya itu ini ya masih ada space buat teman-teman desain untuk berkumpul-kumpul bersama keluarga nih, ataupun kalau misalnya teman-teman naruh atau misalnya menerima tamu yang kiranya kurang begitu kenal, teman-teman bisa desain di sini. Itu seperti area penerimaan tamu di bagian luar rumahnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya, teman-teman. Dimana rumah ini mengusung tema open space ya, antara living room, area dining, juga area kitchennya itu berada di satu area tanpa sekat, teman-teman. Tentunya furniture yang ada di sini tuh adalah referensi aja ya, kayak diningnya. Teman-teman bisa mengesetnya sesuai dengan selera atau keinginan teman-teman nih.
Nah, ini kita review satu-satu dulu. Dari mulai area living roomnya, ini cukup spesial ya. Kalau misalnya terima-terima tamu, dan dia tuh di rumahnya sendiri, dia ada jendela besar, teman-teman. Antara bagian samping rumahnya, nih untuk pencahayaan ya, ini juga cukup besar. Dan pintu dan jendelanya itu dia jadi satu, menggunakan pintu dan jendela solid by Dexon seperti ini, teman-teman. Pastinya teman-teman nggak perlu ragukan lagi kualitas by Dexon ya. Nah, ini adalah area living roomnya. Di belakang tuh ada area kitchen dan ada brown mirror seperti ini nih. Ini tentunya adalah referensi aja. Tapi kalau teman-teman beli, teman-teman cuma dapat top table-nya saja nih buat di area kitchen-nya ini. Nah, ini teman-teman bisa manfaatin untuk bumbu-bumbu dapur atau buat ngeteh-ngeteh di sini juga bisa. Atau teman-teman mau jadikan satu di area situ juga bisa. Living roomnya dimundurin ke area belakang. Gitu. Nah, ini area diningnya juga cukup unik. Di atasnya tuh dia pakai lampu-lampu dengan seperti kayu-kayu seperti ini ya, menambah kesan minimalis di rumahnya, teman-teman. Nah, ini cukup untuk 4 orang. Kemudian di sininya juga ada powder room yang ukurannya secara headspace sebenarnya masih aman ya, gitu. Dengan lampu yang cukup adem dan sanitarinya dia sudah menggunakan sanitari by Toto. Nah, di atasnya ini manfaatin area tangga nih. Di dinding-dindingnya juga sudah diberikan keramik-keramik atau keramik-keramik seperti ini supaya lebih adem ya. Nah, di belakangnya tuh dia masih ada wastafel-nya, teman-teman. Gitu. Oke, next kita bergeser ke arah sini. Nah, ini dari depan nih, teman-teman. Karena di sini tuh klasternya untuk di tahap 1 rumahnya itu menghadap ke barat dan juga ke timur. Jadi kebagian deh tuh sinar matahari ya. Nah, makanya itu kenapa pintunya itu didesain menghadap ke samping, teman-teman. Jadi biar nggak begitu terlalu silo. Tapi ini masih diberikan jendela yang ukurannya juga cukup besar nih. Bisa jadi jalan tembus juga ya kalau mau cepet-cepet sampai di area carport nih. Tuh, ini juga by Dexon juga. Ini cukup besar untuk pencahayaan secara alami khususnya di siang hari. Jadi teman-teman bisa mematikan lampu di siang hari, jadi bisa lebih menghemat energi. Oh ya, satu lagi ini di area langit-langitnya atau di area ceilingnya nih, teman-teman bisa lihat ya. Ini plafonnya itu dia menggunakan GRC yang dibentuk dengan gaya ambient light seperti ini, teman-teman. Jadinya kelihatan lebih modern rumahnya ya. Tuh, berikut juga di area sini dia juga pakai lampu-lampu spotlight seperti ini nih, yang warm. Jadinya nggak terlalu silo, teman-teman. Oke, next. Sekarang kita lanjut naik ke lantai 2-nya. Yuk, ikutin aku terus. Nah, sekarang kita naik ke lantai 2-nya nih, teman-teman. Tapi sebelum kita naik ke lantai 2, seperti biasa kita bahas juga di area tangganya. Nah, area tangganya ini sudah diberikan railing seperti ini ya. Jadi pastinya sisi keamanannya juga tetap terjaga, khususnya untuk orang tua ataupun untuk anak kecil, teman-teman. Nggak lupa juga ini diberikan lampu spotlight seperti ini di area tangga. Jadi kalau malam, teman-teman atau anggota keluarga itu tetap bisa kelihatan di area tangga, teman-teman. Kemudian kita naik. Nah, ini ada saklar yang bisa menyalakan lampu khususnya di area di lantai 2-nya. Kita geser ke sini, ini ada satu kamar mandi sharing. Tentunya ukurannya juga cukup spesial ya. Nah, ini juga semuanya sudah diberikan dinding-dinding keramik yang berwarna coklat seperti ini, teman-teman. Dan sanitarinya juga sudah by Toto. Kemudian kita geser ke area sini. Ini ada area kamar tidur anak nih, yang ukurannya juga cukup besar ya. Oh ya, teman-teman, kalau mau mengubah layout khususnya di area lantai 2, ini bisa banget. Misalnya aja tangganya ini teman-teman bocor nih yang mengakses ke area di lantai paling atasnya. Nah, ini jadinya di area kamarnya ini menjadi lebih lebar. Nah, tentunya di area kamar ini teman-teman jadi bisa bikin kamar mandi di dalam kamarnya nih. Oke, nah sekarang kita masuk ke kamar tidur utamanya, teman-teman. Dimana di bawahnya itu dia sudah menggunakan lantai dari vinil nih. Jadinya kelihatannya lebih adem ya ambience-nya ya. Dan di sini tuh ukurannya karena cukup besar, teman-teman bisa taruhin bed ukuran king di sini masih muat banget nih. Dan aksesibilitasnya di area kamar nih juga masih cukup lebar nih. Nah, di sini teman-teman bisa taruhin wardrobe untuk
naro-naro baju, kemudian juga di sini untuk area make up ya. Dan nggak lupa juga di sini ada jendela nih di area sampingnya. Jadi untuk pencahayaan kalau misalnya lagi make up ini bagus teman-teman. Biasanya kan yang perempuan-perempuan suka seperti itu ya. Nah, di sini masih ada area kamar mandi di kamar tidur utamanya teman-teman. Nih, nuansanya adem banget di kamar mandinya. Ini ada sanitari, kemudian ada pembatasnya dari kaca, dan di sini ada untuk ventilasi nih, sirkulasi udara. Jadi kamar mandinya itu dia udaranya nggak mati ya. Kemudian jalur water heater juga sudah disiapkan, dan di sini juga diberikan coakan untuk naro-naro sabun. Juga ada shower, semuanya by Toto sanitarinya teman-teman. Juga wastafelnya nih. Oke, next kita lanjut ke lantai paling atas teman-teman. Nah, sekarang kita naik lagi ke lantai 3 atau lantai paling atas ini teman-teman. Nah, ini tangganya dia menggunakan tangga railing seperti ini ya, dengan besi holo pegangan ini. Ini ukurannya sekitar 2,5 kali 5 untuk di area dindingnya. Kemudian di atasnya ini dia ukurannya sekitar 5 kali 10 nih teman-teman, besi holonya. Nah, tentunya teman-teman kalau misalnya beli rumah di sini, teman-teman mau cor di bagian tangga untuk naik ke lantai paling atasnya ini bisa banget ya. Di sampingnya juga sudah dipasangin railing. Dan ketika kita sampai di lantai paling atas, ini adalah untuk walking space ya, di area lantai 3 gitu. Nah, kemudian naik sedikit, jadi dia agak sedikit naik. Terus ke kanan nih, ini masih ada satu kamar tidur yang diperuntukkan untuk anak teman-teman. Nih, tuh, dengan diberikan backdrop seperti ini ya. Di atasnya juga. Nah, ini di bawahnya dia juga menggunakan lantai dari vinil teman-teman. Nah, kemudian depannya itu dia ada jendela yang ukurannya juga cukup besar nih. Jadi sepanjang ini tuh semuanya itu dia dari kaca teman-teman, dan jendela-jendela seperti ini nih. Ataupun teman-teman mau nambahin pintu di area depannya sini juga bisa nih, sehingga area privasi di area kamarnya tetap terjaga ya. Nah, setelah capek kerja seperti biasa ada area balkon nih di lantai paling atasnya. Wah, asik banget nih untuk ngopi-ngopi sambil ngobrol, sambil mencari inspirasi. Ini enak banget teman-teman, serius. Dan ini langsung kelihatan ke area depan rumahnya nih. Nah, kebetulan ini karena rumah contohnya ini berada di depan gate-nya, jadi kelihatan langsung tuh jalanan Muhtar ya, yang menghubungkan dari daerah Cinangka sampai ke Sawangan teman-teman. Nah, untuk area sini juga kalau teman-teman mau gunain untuk servis, area servis juga bisa nih. Jadi di situnya itu cuci ya, colokan mesin cuci, ataupun di sininya untuk area jemur nih juga bisa nih. Atau teman-teman mau taruhin blower AC ya, di daerah sini juga bisa. Nah, ini langsung kelihatan banget di sini tuh dia pakai gentengnya, genteng bitumen teman-teman, atau genteng aspal. Nah, setelah kita membahas rumahnya, sekarang kita akan bahas tentang harganya nih. Mungkin dari teman-teman tadi banyak yang nanya, berapa sih harga dan cicilannya? Oke, setelah kita mereview rumahnya, kali ini kita akan ngebahas tentang harga dan cicilannya teman-teman. Nah, untuk harga di luas tanah standar, yaitu luas tanah 84 dan luas bangunannya 154, harganya itu mulai dari 1.549 juta teman-teman. Nah, jika kita breakdown dengan bank yang bekerja sama dengan developer ini, yaitu BSI dan BRI. Untuk BSI sendiri di 15 tahun cicilannya mulai dari 11 juta, dan untuk BRI-nya untuk 10 tahun itu cicilannya mulai dari Rp15.413.954. 15 tahunnya itu cicilan mulai dari Rp11.207.229, dan untuk 20 tahunnya itu cicilannya mulai dari Rp9.140.577. Nah, teman-teman jika tertarik membeli rumah ini, teman-teman cukup bayar 10 juta aja, dan ini semua sudah free ya. Kayak dari mulai biaya KPR, kemudian biaya legalitas, semua sudah free, dan juga teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan bonus 3 unit AC.
Jika teman-teman tertarik membeli rumah ini, teman-teman bisa menghubungi tim rumahku di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Oke, jadi gitu aja review singkat dari aku Danang Aditya di channel YouTube Rumahku, teman kamu cari rumah. Buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Rumahku, yuk bantuin kita supaya channelnya makin berkembang. Buat teman-teman yang butuh tips KPR, teman-teman bisa follow Instagram dan TikTok kita di @rumahku.property. Setiap rumah pasti ada jodoh rumahnya. Pastikan teman-teman cari jodoh rumahnya dengan tim Rumahku, karena rumahku teman kamu cari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.